Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini, Pak? Anak-anak? Baik. Baik Pak, alhamdulillah baik. Ya, alangkah lebih baik sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, silakan pimpin doa. Baik, Pak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Nggak ada Pak. Ya, Pak Naseh. Hadir. Hari ini Widatul. Saya Pak. Krisna Ari Subakti. Saya, Pak. Ya, nihil ya. Ya. Bagaimana? Apakah kalian hari ini puasa? Puasa Pak. Alhamdulillah puasa Lemes Pak, lapar. Ya, jangan sampai lemah, tetap semangat. Kalau bumi kita sedang tidak bersahabat. Ya Pak. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah sedikit membahas tentang teks biografi. Apakah masih ada yang ingat apa itu teks biografi? Saya Pak. Ya, silakan. Riwayat kehidupan seseorang yang dituliskan oleh orang lain, biasanya presiden, pahlawan, seperti itu Pak. Ya, ada tambahan lagi? Tidak, Pak. Ya, kali ini kita akan membahas tentang menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi dan riwayat perjalanan dari tokoh di teks biografi. Sebelumnya, di teks biografi itu ada unsur kebahasaan apa saja? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Tahu. Ya, ada kata penghubung, merujuk kata, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Kalau ciri-ciri teks biografi ada yang tahu? Silakan, kalau tahu maju ke depan tuliskan. Ciri-ciri teks biografi. Nyata Pak. Ayo tuliskan ke depan maju. Silakan. Satu, nyata. Itu Pak. Ya. Kasih Siapa Pak. lagi? Ya, gantian satu-satu nanti. Ya. Ya. Oke. Pak. Ya. Hari ini Ya Pak. ya bagus, terima kasih. Maksud dari nyata itu cerita yang sebenarnya dari seorang tokoh, seperti misalnya pahlawan, presiden, atau tokoh-tokoh terkenal dunia lainnya. Terus memuat fakta pengalaman hidup seseorang. Seorang tokoh itu kan mesti ada perjalanan hidup seperti tempat tanggal lahir, terus pendidikan, peristiwa yang dialami, seperti itulah. Terus memuat informasi berdasarkan fakta. Ini sama seperti nomor 2. Jadi informasi yang terdapat dalam teks biografi itu sudah teruji ke apa ya? Ke keabsahannya sudah sesuai dengan cerita yang dialami
oleh tokoh yang akan ditulis dalam teks biografi tersebut. Ada satu lagi yaitu orientasi, reorientasi Peristiwa. Urutan peristiwa. Ya, ada yang tahu apa itu orientasi? Pengenalan, Mbak. Apa? Pengenalan. Iya enggak? Kalau Tanggal lahir tokoh seperti itu bukan Pak? Ya. Kalau reorientasi, Krisna tahu? Reorientasi. Ya. Apa ya Pak? Reorientasi itu. menutup, Pak. Reorientasi. Benar Pak. Reorientasi itu adalah bagian penutup dari teks biografi. Terus ada peristiwa atau masalah. Kisah hidup. Kisah hidup. Tokoh. Yang Ya, bagus. Terus selanjutnya ada jenis-jenis teks biografi. Ada yang tahu jenis-jenis teks biografi itu apa aja? Autobiografi. Ya, Isi, Pak. satu. Berdasarkan isi. Ya, Berdasarkan apa lagi? jenis-jenis teks biografi. berdasarkan sisi penulisnya seperti contoh tadi Yang di autobiografi. biografinya. Ya. Terus ada satu lagi yaitu biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum Pak. Kita akan membahas tentang hal yang dapat diteladani dan riwayat pendidikan tokoh. Nah, ini sudah Bapak siapkan seperti ini, di dalamnya ada contoh teks biografi dan nanti ada langkah-langkah kerjanya. Silakan nanti dikerjakan, dibaca dulu, nanti terus dikerjakan, dikumpulkan ke saya. Baik Pak. Baik, Pak. Baca dulu ya. Ya Pak. Sudah belum? Bentar Pak. Sudah dikerjakan? Pak mau tanya. Ya, Ini digaris-garisin dulu gini nggak apa-apa ya? tidak apa-apa. Pak, ini ditulis di belakangnya. Ya, Ditulis di sini. sudah belum? Belum Pak. Kok lama sekali? Udah, Sedikit Pak. lagi Pak, tinggal nulis aja. Udah, Pak. Orang satu Pak. Ayo hari ini maju, bacakan hasil pekerjaannya. Saya Pak. Ya, Pak. Untuk pendidikan perjalanan pendidikan tokoh atau Bapak B.J. Habibie yang pertama pada tahun 1950 dia pindah ke Bandung untuk bersekolah di Government Middlebury School. Kemudian dia melanjutkan studi di Universitas Indonesia Bandung atau yang sekarang lebih dikenal dengan ITB. ya.
Nah, setelah lulus dari situ, dia melanjutkan pendidikannya ke Jerman di Teknisi Hochschule Jerman pada tahun 1960. Nah, kemudian dia mendapatkan gelarnya pada tahun 1965. Lalu untuk peristiwa yang dapat diteladani yaitu satu, Bapak B.J. Habibie pernah menduduki beberapa jabatan penting di pemerintahan, seperti misalnya Menteri Negara Ristek, Kepala BPPT, sampai Wakil Presiden RI. Selain itu, Bapak B.J. Habibie juga pernah mendapatkan penghargaan, yaitu Theodor van Karman Award. Terima kasih. Ya, bagus. Jadi, tadi ada hal yang dapat diteladani. Sekarang Krisna, apa hal yang dapat diteladani dari Bapak Presiden kita, mantan Presiden kita, Barjun Yusuf Habibie? Satu saja, ulangin tadi. Hal yang dapat diteladani dari Bapak Habibie itu pernah mendapatkan penghargaan Theodor van Karman Award. Ya, bagus. Sekarang dia apa hal yang dapat diteladani dari Bapak Presiden ketiga kita? Pernah menduduki beberapa jabatan penting di pemerintahan seperti Menteri, Kepala BPPT, dan Wakil Presiden. Ya, bagus. Terima kasih. Sekarang hasil pekerjaan kalian kumpulkan ke Bapak. Nanti akan Bapak nilai. Baik, Pak. Jadikan nilai ulangan kalian. Jadi kesimpulannya, teks biografi itu menceritakan atau isinya menceritakan tentang seseorang tokoh terkenal seperti presiden, pahlawan, seperti itu. Kisah hidupnya diceritakan di situ, dari tempat lahir dan lain sebagainya. Terus di dalamnya itu ada hal yang dapat diteladani, seperti riwayat pendidikan, terus gelar yang dia raih, seperti itu. Karakternya gitu bisa, Pak? Bisa dilihat dari situ. Berhubung waktu kita sudah hampir habis, Bapak akan menyampaikan sebuah kata-kata motivasi dari seorang Andrea Hirata, penulis novel terkenal di Indonesia, ya kan? Ya. Yaitu berhenti bercita-cita adalah tragedi terbesar dalam hidup manusia. Jadi maksud dari motivasi ini tersebut adalah janganlah kalian berhenti bercita-cita, karena semua yang akan kita raih ke depannya itu berawal dari cita-cita. Ya, seperti itu. Berhubung waktu kita habis, kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Bila Taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.